Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Sabrina Rizkia Susana, NPM 1913023032, Reni Widya Astuti dengan NPM 1913023034, Jenia Heniska dengan NPM 1913023038. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu terkait materi singlet, triplet state, serta spin orbit coupling sebagai pemenuhan tugas mekanika kuantum. Singlet mengacu pada sistem di mana semua elektron dipasangkan. Momentum sudut bersih partikel dalam semua jenis ini adalah 0. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa bilangan kuantum spin keseluruhan S adalah 0. Nama singlet state diperoleh jika kita mengambil spektrum dari sistem ini, maka akan menunjukkan satu garis spektral. Selain itu, hampir semua molekul yang kita ketahui ada di dalam keadaan tunggal, tetapi oksigen molekuler adalah pengecualian. Spin dalam konteks mekanika kuantum bukanlah rotasi mekanis, tetapi konsep yang lebih abstrak, yang mencirikan momentum sudut intrinsik partikel. Hal ini sangat penting untuk sistem pada skala panjang atom, seperti atom individu, proton, atau elektron. Contohnya, pasangan partikel terikat yang paling sederhana yang memiliki keadaan singlet adalah positronium, yang memiliki elektron dan positron. Kedua partikel ini terikat oleh muatan listrik berlawanan. Selain itu, elektron berpasangan dari sistem yang memiliki status singlet memiliki orientasi putaran paralel. Selanjutnya adalah triplet state. Triplet mengacu dari suatu sistem yang memiliki dua elektron yang tidak berpasangan. Momentum sudut bersih partikel dalam sistem jenis ini adalah 1, maka bilangan kuantum putaran adalah 1. Selain itu, ini memungkinkan 3 nilai momentum sudut sebagai -1, 0, +1, dan garis spektral yang kita peroleh untuk jenis sistem ini dibagi menjadi 3 garis. Dan dengan demikian, mendapatkan nama status triplet. Contohnya sebagai berikut, ditampilkan 3 konfigurasi elektronik orbital molekul dengan oksigen molekul O2 dari kiri ke kanan. Diagram adalah untuk 1 delta G oksigen singlet dalam keadaan tereksitasi pertama, 1 sigma plus G oksigen singlet dalam keadaan tereksitasi kedua, dan 3 sigma min G triplet oksigen dalam keadaan dasar. Lebih jauh, contoh terbaik dari keadaan triplet adalah oksigen molekuler. Pada suhu kamar, oksigen molekuler ini memberikan pemisahan 3 kali lipat dalam garis spektral. Kemudian perbedaan antara singlet dan triplet state. Yang pertama, singlet state itu mengacu pada sistem di mana semua elektron berpasangan, dan hampir semua molekul yang kita kenal ada dalam keadaan singlet, kecuali untuk molekul oksigen. Kemudian, status singlet hanya menunjukkan satu garis spektral, dan spin kuantum dari singlet adalah S sama dengan 0. Sedangkan pada triplet state, mengacu sistem yang memiliki 2 elektron yang tidak berpasangan. Oksigen molekuler terjadi pada keadaan triplet, dan menunjukkan 3 kali lipat garis spektral, serta spin kuantum dari status triplet adalah S sama dengan Q. Hampir semua molekul yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari berada dalam keadaan singlet, tetapi molekul oksigen adalah pengecualian. Pada suhu kamar, O2 berada dalam keadaan triplet yang hanya dapat mengalami reaksi kimia dengan membuat transisi terlarang menjadi keadaan singlet. Ini membuatnya secara kinetik tidak reaktif, meskipun secara termodinamika merupakan salah satu oksidan terkuat. Aktivasi fotokimia atau termal dapat membawanya ke keadaan singlet, yang membuatnya secara kinetik maupun termodinamika merupakan oksigen yang sangat kuat. Selanjutnya, saya Reni Widya Astuti, NPM 1913023034, akan menjelaskan tentang spin orbit coupling. Jadi, sebuah elektron memiliki momen magnetik yang muncul dari putarannya seperti yang terlihat pada gambar 9.27. Nah, demikian pula elektron dengan momentum sudut orbital, yaitu elektron dalam orbital dengan L lebih besar dari 0. Sebenarnya adalah arus yang bersirkulasi dan memiliki momen magnetik yang muncul darinya momentum orbit. Interaksi momen magnetic spin dengan magnet medan yang timbul dari momentum sudut orbital disebut coupling spin orbit. Kekuatan coupling dan pengaruhnya pada tingkat energi atom tergantung pada orientasi relative spin.
dan momen magnetik orbital. Dan oleh karena itu, pada orientasi relatif dari dua momentum sudut, seperti yang terlihat pada gambar 9.28. Kemudian terdapat dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar 9.26 dan gambar yang kedua adalah gambar 9.27. Di mana pada gambar yang pertama, yaitu gambar 9.26, ini merupakan bagian dari diagram Grotrian untuk sebuah atom helium. Perhatikan bahwa tidak ada transisi antara singlet dan tingkat triplet, dilambangkan masing-masing dengan superskrip kiri 1 dan juga 3. Kemudian pada gambar 9.27, momentum sudut menimbulkan momen magnet atau M. Nah, untuk sebuah elektron, momen magnetnya antiparalel dengan momentum sudut orbital, tetapi proporsional untuk itu. Nah, kemudian untuk sudut orbital, momentum itu ada dua faktor yang meningkatkan momen magnet menjadi 2 kali nilai yang diharapkan. Selanjutnya, yang pertama ada momentum sudut total. Jadi, salah satu cara untuk menyatakan ketergantungan interaksi spin orbit pada orientasi relatif spin dan momentum orbital adalah dengan mengatakan bahwa itu tergantung pada momentum sudut total elektron, jumlah vektor spin dan momentum orbitalnya. Jadi, ketika spin dan momentum sudut orbital hampir sejajar, momentum sudut total tinggi. Ketika dua momentum sudut berlawanan, momentum sudut total rendah. Nah, momentum sudut total elektron dijelaskan oleh bilangan kuantum J dan Mj, dengan J sama dengan +1 ketika dua momentum sudut berada dalam arah yang sama, atau J sama dengan 1 bila berlawanan. Nah, nilai-nilai yang berbeda dari J yang dapat muncul untuk nilai tertentu dari L, tingkat label dari suatu istilah. Untuk L sama dengan 0, satu-satunya nilai yang diizinkan adalah J, atau momentum sudut total sama dengan momentum sudut spin, karena tidak ada sumber momentum sudut lain dalam atom. Ketika L sama dengan 1, J dapat berupa atau putaran dan momentum sudut orbital dalam arti yang sama, atau putaran dan momentum sudut dalam arti yang berlawanan. Nah, jadi apa sih coupling spin orbit? Coupling spin orbit adalah interaksi magnetik antara spin dan momen magnet orbital. Ketika momen sudut sejajar pada gambar yang A, momen magnetik disejajarkan secara tidak menguntungkan. Dapat terlihat bahwa energinya tinggi. Kemudian yang B, interaksi itu menguntungkan ketika mereka ditentang atau ketika arah putarannya berlawanan sehingga menghasilkan energi yang rendah. Nah, coupling magnet ini menyebabkan pemisahan konfigurasi ke level. Nah, selanjutnya saya Jenny Indiska, NPM 1913023038. Saya akan melanjutkan materi dari Reni Widya Astuti. Nah, ketergantungan interaksi spin orbit pada nilai J dinyatakan dalam istilah dari konstanta coupling spin orbit A. Nah, yang biasanya dinyatakan sebagai bilangan gelombang. Nah, perhitungan mekanika kuantum yang diuraikan dalam informasi lebih lanjut yaitu mengarah ke hasil bahwa energi tingkat dengan bilangan kuantum spin, azimut, dan momentum sudut diberikan oleh E, bilangan kuantum azimut, spin, dan bilangan kuantum momentum sudut sama dengan HCA, yaitu jumlah bilangan kuantum momentum sudut ditambah 1 bilangan azimut dalam kurung bilangan azimut ditambah 1 tutup kurung bilangan jumlah bilangan kuantum momentum sudut spin dalam kurung bilangan spin ditambah 1. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi singkat. Nah, elektron tidak berpasangan dalam keadaan dasar atom logam alkali memiliki bilangan kuantum azimut sama dengan 0. Jadi, total bilangan kuantum momentum sudut yaitu setengah karena momentum sudut orbital adalah 0. Nah, dalam keadaan ini coupling spin orbit adalah energi 0. Dalam seperti yang ditegaskan dengan menetapkan total bilangan kuantum momentum sudut sama dengan bilangan kuantum spin dan bilangan azimut sama dengan 0 dalam persamaan 942. Nah,
Ketika elektron tereksitasi dengan orbital bilangan kuantum azimut sama dengan 1, ia memiliki momentum sudut orbital dan dapat menimbulkan medan magnet yang berinteraksi dengan putarannya. Dalam konfigurasi ini, elektron dapat memiliki total bilangan kuantum momentum sudut sama dengan 3/2 atau J sama dengan 1/2, dan tingkat energinya yaitu E 3/2 sama dengan 1/2 HCA dalam kurung 3/2 dikali 5/2 dikurang 1 kali 2 dikurang 1/2 dikali 3/2 ditutup kurung sama dengan 1/2 HCA. Nah, selanjutnya yaitu E 1/2 sama dengan 1/2 HCA dalam kurung 1/2 dikali 3/2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1/2 dikali 3/2 sama dengan min HCA. Nah, energi yang sesuai ditunjukkan pada gambar 930. Jadi diperhatikan bahwa garis tengah pusat gravitasi dari titik tidak berubah karena ada 4 energi, 1/2 HCA dan 2 energi HCA. Jadi kekuatan kopling spin orbit tergantung pada muatan inti. Nah, untuk mengerti mengapa demikian, bayangkan kita mengendari elektron yang mengorbit dan melihat muatan tampaknya mengorbit di sekitar kita. Nah, yaitu seperti matahari terbit dan terbenam. Hasil dari kita menemukan kita di pusat cincin arus. Nah, semakin besar muatan inti, maka semakin besar arus ini, dan oleh karena itu semakin kuat medan magnet yang kita dideteksi. Karena momen magnet spin elektron berinteraksi dengan magnet orbital ini, maka semakin besar muatan inti, semakin kuat interaksi spin orbit. Kopling meningkat tajam dengan nomor atom seperti Z4. Nah, padahal itu hanya kecil dalam hal menyebabkan pergeseran tingkat energi sekitar 0, cm pangkat min 1 dalam berat atom seperti timbal sangat besar. Nah, memberikan pergeseran order ribuan sentimeter. Selanjutnya yaitu struktur halus. Nah, dua garis spektral diamati ketika elektron P dari alkali tereksitasi secara elektronik atom logam mengalami transisi dan jatuh ke orbital spin yang lebih rendah. Satu baris disebabkan oleh transisi yang dimulai dari J sama dengan 3/2 level, dan baris lainnya disebabkan oleh transisi yang dimulai pada J sama dengan 1/2 tingkat konfigurasi yang sama. Nah, perhatikanlah gambar 93.1 tersebut. Dua garis adalah contoh dari struktur halus spektrum. Nah, struktur dalam spektrum karena kopling spin orbit. Struktur halus dapat dilihat dengan jelas dalam spektrum emisi dari uap natrium yang dieksitasi oleh listrik debit. Misalnya, dalam satu jenis penerangan jalan. Nah, garis kuning pada 589 nanometer yaitu mendekati 17.000 cm pangkat min 1. Nah, sebenarnya adalah doublet yang terdiri dari satu garis 589,76 nanometer atau 16.956,2 cm pangkat min 1, dan satu lagi yaitu pada 589,16 nanometer yang pada D2 yaitu 16,97,4 cm pangkat min 1. Nah, komponen doublet adalah garis D dari spektrum. Nah, oleh karena itu dalam natrium spin orbit coupling mempengaruhi energi sekitar 17 cm pangkat min 1. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, dapat dilihat dari gambar 93.1 tersebut bahwa pemisahan garis sama dengan pemisahan energi J sama dengan 3/2 dan J 1/2 tingkat konfigurasi tereksitasi. Nah, pemisahan ini dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan 942 yang telah dijelaskan tadi. Nah, oleh karena itu aturlah pemisahan yang diamati sama untuk pemisahan energi dari EQN 942 dan memecahkan persamaan tersebut. Nah, jawabannya itu 2 tingkat dibagi oleh delta
V sama dengan A /2 dalam kurung 3/2 dalam kurung 3/2 ditambah 1 tutup kurung sama dengan 3/2A. Nah, kemudian A sama dengan 2/3 dikali 17,2 cm pangkat min 1, yaitu hasilnya adalah 11,5 cm pangkat min 1. Perhitungan yang sama untuk logam alkali lainnya diberikan yaitu Li sama dengan 0,23 cm pangkat min 1, K sama dengan 38,5 cm pangkat min 1, rubidium yaitu 158 cm pangkat min 1, cesium yaitu 370 cm pangkat min 1. Jadi perhatikan kenaikan nomor atom, tetapi lebih lambat dari Z4 atom banyak elektron ini.